yang terjadi pada hari Minggu lalu itu, pukul 2 siang itu disebabkan ya, jadi BMKG sekarang ini sudah semakin maju ya di dalam upaya melakukan monitoring gempa bumi ya. Kita memiliki sistem, kita sampaikan pada masyarakat ya. Kalau tidak berpotensi tsunami, maka kita hanya. Setujukah Anda jika dikatakan setiap tahun negara ini tidak siap dalam menghadapi bencana? Rentetan bencana alam menimpa Indonesia. Sejak mengawali tahun 2021 ini saja, sudah lebih dari 1.000 bencana terjadi. Dari barat sampai timur Indonesia. Waduh, banyak banget ya. Kalau gitu, kita dengerin aja penjelasan dari Pak Daryono selaku Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Hanya di Viral Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Viral Podcast bersama gue Ical Bayan. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang baru-baru aja terjadi di Indonesia. Tepatnya bencana alam gempa bumi yang ada di Malang. Dan baru hari ini gue mendengar kabar bahwa ada gempa juga di Banten per tanggal 14 April 2021 ini. Ngomongin soal gempa dan tsunami, kita udah terhubung dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Halo Pak. Ya, halo Mas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Nah, kita bakal ngebahas seputar gempa yang terjadi di Malang ini, Pak. Tapi sebelumnya, saya mendengar kabar bahwa hari ini baru aja ada terjadi gempa di Banten, Pak. Boleh diceritakan, Pak? Iya, tadi sekitar pukul 13:08 waktu Indonesia Barat, itu terjadi gempa tektonik yang pusatnya di Samudra Hindia, selatan Sukabumi ya. Itu kekuatannya 5,1, tapi kemudian diupdate menjadi 4,9 ya. Kedalamannya 21 km. Jadi gempa ini diduga dipicu oleh aktivitas sesar Cimandiri yang menerus ke laut ya. Dan guncangan ini cukup luas, dirasakan oleh orang banyak ya, baik itu ada di Sukabumi, kemudian di daerah Bayah, kemudian juga di Bandung, kemudian di Jakarta beberapa orang merasakan guncangan ini. Oleh masyarakat Sukabumi memang gempa ini mengagetkan, tetapi patut disyukuri tidak ada kerusakan yang ditimbulkan dan juga tidak ada korban jiwa. Demikian Mas. Alhamdulillah. Untuk gempa yang ada di Sukabumi tadi, apa ada kaitannya dengan gempa yang ada di Malang, Pak? Sama sekali tidak ada hubungannya, karena gempa yang terjadi di selatan Sukabumi tadi siang itu berbeda sumbernya ya. Kalau gempa selatan Sukabumi tadi dipicu oleh aktivitas sesar aktif di dasar laut ya. Tetapi kalau gempa Malang yang berkekuatan 6,1 itu akibat adanya deformasi atau patahan pada bagian lempeng Indo-Australia yang tersubduksi atau menunjam ke bawah Jawa Timur. Jadi beda sumber, yang gempa selatan Sukabumi ini gempa dangkal, kemudian yang di selatan Malang itu gempa menengah. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, boleh diceritakan Pak, gempa yang terjadi di Malang ini, kan tadi udah Bapak jelaskan juga, dan kok masih bisa ada susulan sih Pak dari yang sebelumnya, terus ada susulan, apakah nanti ada susulan lagi di gempa Malang ini? Ya, jadi kalau gempa berkekuatan signifikan ya, ini sampai 6,1 itu lazimnya memang terjadi aktivitas gempa susulan. Okay. Karena proses aktivitas gempa susulan itu sebenarnya batuan mencari posisi kesetimbangan baru ya, karena habis mengalami pergeseran blok yang cukup signifikan, kemudian dia akan banyak sekali gaya yang dilepas, kemudian dia ada bagian-bagian yang istilahnya menggantung dan belum stabil gitu, sehingga ada sebuah posisi untuk mencari kesetimbangan baru, atau mungkin ada bagian yang ingin kembali kepada posisi semula, sehingga itu menimbulkan rekahan-rekahan kecil untuk kembali kepada posisi semula. Dan itu
dimanifestasikan sebagai gempa susulan menurut kita. Dan ini sebuah hal yang wajar Mas, karena gempa berkekuatan 6,1 itu kan termasuk gempa kuat ya, sehingga lazimnya gempa kuat itu memang pasti diikuti oleh gempa susulan. Dan karakteristik gempa susulan di Selatan Malang ini sebenarnya tidak banyak ya. Jadi hanya terjadi 14 kali hingga sore ini, sehingga tidak produktif gempa susulannya. Demikian Mas. Baik. Nah, setelah gempa Malang terjadi, banyak beredar, sebenarnya ini mungkin yang orang-orang yang mengkait-kaitkan dengan gempa megastress ya Pak. Nah, kalau boleh tahu, gempa megastress ini sendiri apa ya? Iya, jadi sebenarnya yang paling tepat itu ya gempa aktivitas tumbukan lempeng itu paling tepat ya. Namun sekarang ini banyak orang menyebutnya sebagai gempa megatrust ya. Gempa megatrust itu bersumber di bidang kontak antar lempeng ya. Jadi lempeng Indo-Australia itu kan menunjam ke bawah Jawa ya. Nah, dalam proses penunjaman itu dia ada kontak dengan lempeng Eurasia. Ya. Jadi kita Pulau Jawa itu ada di bagian dari lempeng Eurasia. Nah, waktu subduksi berlangsung, lempeng Australia menunjam ke bawah Pulau Jawa itu ada bidang kontak, dan di sini bisa mengalami proses penguncian ya. Jadi karena memang batu dengan batu yang bergesekan, maka terkadang akan tertahan ya. Nah, saat tertahan itu dia mengakumulasi medan tegangan ya. Sehingga kalau sampai pada batas waktu di mana tegangan itu nilainya maksimum dan melampaui batas elastisitas, maka dia akan mengalami patahannya. Saat patahan terjadi itu, terjadilah pergeseran blok batuan secara tiba-tiba dan memancarkan gelombang gempa. Ya. Jadi kalau gempa megatrust ini kebanyakan dangkal ya, karena memang dia berada di kedalaman kurang dari 50 km. Nah, lanjutan dari tunjaman lempeng Indo-Australia itu masih ada lagi, yaitu di bagian lempeng yang menunjam tapi menukik. Ya. Nah, ini disebut sebagai zona Benioff ya. Nah, jadi saat penunjaman lempeng masih landai itu disebut sebagai megatrust karena ada bidang kontak dengan lempeng benua. Nah, kemudian lempeng yang di bawahnya itu kan semakin ke bawah semakin menukik ya. Itu bagian disebut sebagai zona Benioff. Nah, gempa yang terjadi pada hari Minggu lalu itu pukul 2 siang itu disebabkan adanya deformasi atau patahan pada bagian lempeng yang sudah menukik ini, yaitu zona Benioff ini. Nah, disitulah bedanya megatrust dan Benioff. Kalau megatrust itu dangkal, Benioff itu di kedalaman menengah ya. Karena kedalaman gempa Selatan Malang itu ada di 80 km ya. Kalau gempa megatrust itu ada di kurang dari 50 km. Jadi seperti itu, Mas. Oke, jadi yang lebih besar dari megatrust adalah Benioff itu ya, Pak? Ya, jadi gempa kemarin itu bukan gempa megatrust, tapi gempa Benioff istilahnya, kalau istilah gempaan. Oke. Sejauh mana sih Pak teknologi yang digunakan BMKG untuk mengukur terjadinya gempa atau memberikan peringatan kepada masyarakat? Ya, jadi BMKG sekarang ini sudah semakin maju ya di dalam upaya melakukan monitoring gempa bumi ya. Kita memiliki sistem monitoring ya, di mana gempa itu kita amati dengan memasang seismograf ya. Jadi BMKG saat ini sudah memasang sekitar 430 sensor gempa yang tersebar di seluruh Indonesia ya, 430-an. Nah, ini sistem monitoring. Nah, ini real time terkirim ke pusat processingnya, yaitu di BMKG pusat, di Pusat Gempa Nasional Inapius itu, di sana diproses.
dianalisa ya. Dari analisa itu kita mendapatkan parameter gempa, yaitu magnitudo, kedalaman, kemudian waktu gempa. Nah, parameter gempa ini secepat mungkin harus kita sampaikan pada masyarakat ya. Kalau tidak berpotensi tsunami, maka kita hanya menyebarluaskan informasi parameter gempa, yaitu waktu gempa, kekuatannya, kedalamannya, lintang bujurnya, atau posisinya itu. Nah, kalau berpotensi tsunami, itu lain lagi. Kita harus membuat modeling tsunami. Jadi, dari modeling itu akan keluar namanya warning segment ya. Jadi, ada tempat-tempat di pantai itu berwarna-warni, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah. Ya. Kalau yang pantainya berwarna kuning, itu tsunami-nya diestimasi kurang dari 1,5 meter. Kalau warnanya oranye, maka antara 0,5 sampai 3 meter. Nah, kalau pantai-pantainya berwarna merah, maka diestimasi tsunami akan terjadi di atas 3 meter. Nah, baik informasi gempa atau peringatan di tsunami ini kita sebarluaskan dengan multimoda diseminasi. Ada warning receiver system, ada digital video broadcast, ada SMS, ada WhatsApp, kemudian ada breaking news lewat TV, atau kemudian running tag, kemudian juga website. Jadi multimoda kita itu banyak sekali, bisa ada sekitar 15 lebih untuk menyebarkan luaskan informasi dan peringatan di tsunami. Mitigasi gempa konkret seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan pemerintah melalui BMKG ini? Ya, kalau dalam konteks BMKG kita tentu saja bagaimana menyampaikan informasi gempa dengan cepat ya. Kemudian bisa memberikan informasi peringatan dini tsunami dengan cepat, sehingga diharapkan dengan informasi peringatan dini tsunami dengan cepat ini kita dapat menyelamatkan masyarakat di pesisir pantai yang sedang terdampak gempa berpotensi tsunami itu. Sehingga dengan ada yang warning yang kita keluarkan, kita bisa segera mengaktifasi sirine ya. Kemudian masyarakat segera meninggalkan pantai. Nah, info gempa juga penting yang tadi saya sampaikan tadi, yang real time tadi, karena gempanya signifikan, bisa dengan kekuatan 7 atau 8, dan kita sudah terima sementara kita di pantai katakanlah ya, itu sebaiknya menjadi sarana untuk melakukan evakuasi mandiri. Jadi kadang BMKG belum mengeluarkan peringatan dini kalau kita menggunakan informasi gempa real time dan ternyata gempanya itu signifikan, kekuatannya di atas 7 atau kekuatan 8, itu dihimbau untuk melakukan evakuasi mandiri dengan cara segera menjauh dari pantai. Karena apa? Karena bisa jadi gempa signifikan yang berpusat di laut ini berpotensi terjadi tsunami. Demikian. Oke. Nah Pak, saya penasaran nih Pak. Kan kalau misalnya diurutin setelah gempa itu, misalnya sebelum tsunami itu gempa ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak kayak sebelum gempa ini kita bisa tahu nanti akan ada gempa gitu? Hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa ya. Baik. Tetapi tsunami bisa kita analisis ya. Oke. Gempa itu bisa kita analisis. Oke. Apakah nanti ini berpotensi tsunami atau tidak gitu. Oke. Jadi dari analisis gempa itu kan kita mengetahui adanya parameter ya gempa. Salah satunya adalah informasi magnitudo. Ya, kalau gempanya di atas 7, kemudian kedalaman dangkal, berpusat di laut, itu biasanya sistem pemodelan tsunami kami sudah mengeluarkan warning tsunami. Jadi memang di BMKG itu kita memiliki skenario model tsunami yang sangat banyak, lebih dari 18.000 ya. Sehingga jika terjadi gempa di mana, di daerah sumber gempa mana, itu kalau gempanya memang bisa mengenerate dari modeling kami, itu bisa langsung mengeluarkan peringatan di tsunami, Mas. Itu secara otomatis. Ya. Kalau berkaitan dengan gempa susulan itu masih bisa diprediksi, Pak? Kayak sekarang gempa susulan ini apakah bisa diprediksi? Kalau gempa susulan juga nggak bisa diprediksi, tapi
kita bisa memonitor ya, Oke. jadi bisa monitor terus, dan itu polanya kita pelajari ya, sehingga kita bisa melihat apakah ini tren seperti ini nanti seperti apa, apakah ini akan luruh ya, seperti halnya saat ini jadi di Selatan Malang, karena magnitudo tsunami-nya, magnitudo gempanya tidak terlalu besar, kemudian gempa susulannya tidak banyak, maka hasil analisis kita menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk terjadi gempa yang lebih besar gitu. Seperti itu. Jadi berdasarkan analisis kita dan pengalaman yang pernah kita hadapi dalam memonitor gempa di Indonesia. Oke. Berhubungan dengan struktur bangunan nih Pak. Apakah struktur bangunan di Indonesia ini rata-rata rumah-rumah apakah sudah didesain dengan anti gempa atau gimana Pak? Ya, kalau melihat berbagai kasus kejadian gempa merusak di Indonesia, itu kita bisa lihat sendiri bahwa setiap terjadi gempa kuat, apalagi gempa-gempa yang dangkal ya, itu akan timbul kerusakan ya. Jadi gempanya kuat, dangkal, itu akan timbul kerusakan. Nah, kita melihat dari berbagai kasus seperti kejadian gempa Yogyakarta, gempa Padang, gempa Pidijaya di Aceh, gempa Lombok, gempa Palu, gempa Ambon, itu tampak sekali bahwa rumah-rumah yang mengalami kerusakan itu hampir semua merupakan rumah-rumah yang tidak standar aman gempa bumi ya. Seperti yang terjadi di Jawa Timur kemarin juga, rumah-rumah yang rusak itu memang rumah-rumah yang rumah tembok sederhana yang dibangun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah aman gempa bumi. Nah, ini menjadi problematika kita. Jadi kalau kita melihat foto-foto kerusakan gempa pada masa lalu ya, pada 1900-an itu sudah ada fotonya, baik itu gempa Bali, gempa Padang, atau gempa Wonosobo, atau gempa di daerah Bumi, Jakarta, itu tampak sekali rumah-rumahnya yang roboh itu ya karena memang standarnya tidak aman. Nah, apa yang terjadi pada masa lalu itu masih terjadi pada masa sekarang. Baik. Sehingga kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang luar biasa terkait dengan bagaimana merealisasikan bangunan tahan gempa ini, maka sampai kapanpun kita masih akan terus jatuh korban jiwa ketika terjadi gempa bumi, Mas. Jadi memang harus ada sebuah keputusan luar biasa bagaimana merealisasikan bangunan tahan gempa untuk masyarakatnya. Karena gempa itu tidak membunuh dan tidak melukai, tetapi bangunan tembok yang tidak standar itu kemudian roboh saat gempa, itulah yang menyebabkan kematian korban luka seperti itu. Jadi solusi utama dari mitigasi bencana gempa bumi itu hanya satu yang paling utama, yaitu wujudkan bangunan tahan gempa untuk masyarakat, sehingga kita masih bisa selamat jika terjadi gempa itu. Baik Pak, jika dirasa mitigasi struktural itu masih rendah, kira-kira ada upaya nggak Pak? Upaya dari pemerintah ataupun BMKG kayak memberikan penyuluhan tentang sebaiknya konstruksi rumah itu seperti ini agar terhindar dari gempa gitu, gimana? Ya, jadi kita dari pemerintah itu sudah banyak hal ya melakukan upaya-upaya sosialisasi ya. Kami bersama BNPB, bersama BPBD itu terus memiliki program-program sosialisasi mitigasi itu. Kalau di BMKG kita memiliki nama kegiatan Sekolah Lapang Gempa ya. Jadi Sekolah Lapang Gempa itu bagaimana kita menjelaskan masyarakat potensi gempa bumi yang terjadi di suatu daerah, kemudian bagaimana cara menghadapinya, kemudian juga bagaimana memitigasi tsunami, karena kegiatan ini juga kita adakan di pantai-pantai yang rawan tsunami juga, Mas. Jadi Sekolah Lapang Gempa itu mengajarkan masyarakat bagaimana memitigasi tsunami, memitigasi gempa bumi, pentingnya membangun rumah tahan gempa, menata ruang pantai, merespon peringatan dini tsunami, kemudian pentingnya membuat peta jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi, dan lain-lain. Jadi memang Sekolah Lapang Gempa ini diminati oleh masyarakat, dan kita terus berkeliling seluruh Indonesia di daerah rawan gempa dan tsunami. Tidak itu saja, kita juga memiliki kegiatan namanya BMKG Goes to School.
Di sini Oke. sasaran kita adalah adik-adik sekolah ya. Jadi bagaimana cara evakuasi menyelamatkan diri saat gempa itu juga kita ajarkan. Jadi agar kita mampu melahirkan generasi-generasi yang tanggap bencana terkait dengan gempa dan tsunami ini. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior itu kita latih dengan sekolah gempa, maka untuk anak sekolah kita adakan kegiatan namanya BMKG Ghost to School. Itu juga sudah kita lakukan banyak, sudah hampir ribuan sekolah sudah kita lakukan itu, Mas. Wah, menarik sekali ya, Pak. Nah, berkaitan dengan rumah anti gempa nih, Pak. Yang saya ingat rumah anti gempa itu ada di Jogja, Pak. Yang bentuknya kayak kapsul-kapsul gitu. Nah, apakah itu nggak mau dilanjutin lagi, Pak, di penyebaran di seluruh Indonesia yang emang ada potensi gempa-gempa seperti yang ada di Jawa Timur ini, Pak? Iya, jadi itu hanyalah satu contoh ya bahwa rumah tahan gempa itu seperti itu ya. Tapi sebenarnya tipe-tipe jenis-jenis lain yang lebih sesuai dengan masyarakat kita juga ada, di mana PUPR juga mempunyai contoh-contoh rumah tahan gempa yang sebenarnya tidak terlalu mahal untuk masyarakat, dan itu yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa membangun rumah tahan gempa itu sangat penting untuk selamat dari gempa jika berada di daerah yang rawan gempa itu, Mas. Baik. Ini Pak, kita mau ngobrolin tentang gempa yang ada di Jawa Timur. Ternyata Pak, gempa di Jawa Timur ini pernah terjadi pada tahun 1994. Apakah ini gempa yang sama juga yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1994 dan yang kemarin ini, Pak? Iya, kalau yang tahun 1994 itu tepatnya pada tanggal 3 Juni ya. 3 Juni 1994 itu gempa megatrust itu, dan itu memicu terjadinya tsunami ya. Jadi gempanya dangkal itu karena di zona megatrust hanya 18 km dari permukaan itu. Jadi saat itu terjadi tsunami pada pagi dini hari, dan gempa yang terjadi itu kekuatannya 7,8. Nah, karena kedalaman dangkal 18 km tadi, maka timbullah tsunami yang tingginya sekitar 13 meter kalau nggak salah. Dan itu menimbulkan korban jiwa banyak 250 orang meninggal. Itu adalah salah satu contoh gempa megatrust yang memicu tsunami di Jawa Timur. Nah, sebenarnya sebelumnya juga ada sejarah tsunami pada tahun 1840, kemudian 1859. Jadi di Jawa Timur sudah ada 3 kali tsunami, 1840, 1859, dan 1994 ya. Itu gempa yang pernah memicu tsunami di Jawa Timur. Nah, kalau gempa yang merusak itu lebih banyak lagi, khusus yang di selatan Malang. Itu gempa yang menimbulkan kerusakan rumah-rumah masyarakat itu terjadi pada tahun 1896. Kemudian 1937. Kemudian 1958. Kemudian 1962. 1963. Kemudian 1967. Nah, yang terbaru itu 1998 itu juga merusak. Jadi gempa merusak di selatan Malang itu memang sudah cukup sering, dan setelah itu disebut sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks, Mas. Berarti gempa yang mengakibatkan kerusakan itu lebih sering terjadi daripada gempa yang mengakibatkan tsunami ini ya, Pak? Setujukah Anda jika dikatakan setiap tahun negara ini tidak siap dalam menghadapi bencana? Oh, saya tidak setuju. Kita sudah bisa mengantisipasi dengan baik ya. Jadi kita sudah memasang sensor tujuannya untuk memberikan informasi secara tepat. Kita juga bisa mampu memberikan peringatan dini tsunami dengan baik. Kemudian bahkan setiap terjadi banjir bandang, longsoran, itu BMKG selalu memberikan warning cuaca ekstrim. Jadi kita itu sebenarnya dari sisi upstream ya, dari pemberi informasi itu sudah cukup bagus, dan tinggal respon di bawah oleh masyarakat itu, termasuk pemerintah daerah itu harus bisa merespon setiap informasi dan warning yang kita berikan, Mas. Nah, tuh dengerin netizen.
setiap terjadinya bencana, negara menggelontorkan dana untuk penanggulangan bencana. Nah, apakah pemerintah tidak berpikir untuk mengalihkan dananya ke pencegahan, Pak? Iya, jadi memang itu dua-duanya kita dijalankan ya, karena memang eh, pemerintah juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan terhadap BMKG contohnya ya dalam pengadaan peralatan untuk peringatan dini, kemudian peralatan untuk penyebar luasan informasi itu luar biasa dukungan pemerintah. Baik. Nah, namun demikian juga bencana kan juga tidak bisa kita hadam begitu saja, tapi yang pasti bisa saja itu menimbulkan dampak-dampak yang di luar kemampuan kita dalam mengatasinya, karena memang seperti gempa bumi itu kan terjadi korban karena memang banyak rumah yang memang belum standar aman gempa bumi, sehingga itu pasti akan jatuh korban. Tapi ke depan pemerintah akan lebih serius dalam memperbaiki bagaimana realisasi bangunan tahan gempa ini, Mas. Baik, mungkinkah nih Pak, kita dengan teknologi yang kita punya ini menyamai Jepang, yang secara Jepang juga sering terjadi gempa nih? Jadi sistem monitoring gempa di Indonesia juga sistem peringatan dini tsunami kita itu sudah sama dengan apa yang dioperasikan di luar negeri, apakah itu dioperasikan oleh Amerika Serikat, yaitu di Pusat Tsunami Early Warning Center di Hawaii, kemudian oleh CMA di Jepang, itu sebenarnya sistemnya sudah sama. Kita menggunakan pengolahan data seismik, kemudian kita melakukan modeling tsunami, kemudian kita sebarluaskan dengan berbagai moda diseminasi. Itu semua sudah sama apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju. Karena memang tsunami early warning system ini memiliki standar internasional, Mas. Baik, mungkin ini terakhir, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas tentang saran antisipasi kepada masyarakat dalam menanggapi bencana ini? Ya, jadi kita itu memang tinggal di daerah batas lempeng ya. Kita sudah ditakdirkan hidup di daerah batas lempeng tektonik. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, inilah risiko yang harus kita hadapi ya. Sehingga kita perlu melakukan upaya mitigasi dengan sungguh-sungguh ya, dengan konkret ya. Karena memang hidup di daerah yang rawan ini kita perlu lebih banyak adaptasi ya, baik itu sifatnya struktural, kemudian itu juga bagaimana kita membangun bangunan tahan gempa, itu sebagian dari adaptasi. Kemudian untuk daerah rawan tsunami misalnya, kita juga jangan tinggal yang nempel-nempel pantai. Kita harus tahu bahwa itu daerah yang sering dilanda ombak ya misalnya ya, lebih dekat dengan pantai itu, jika potensi tsunami itu bisa melanda dari sehingga kita sebaiknya tinggal di tempat yang agak menjauh dari pantai ya, sehingga jika itu terjadi tsunami kita masih bisa selamat. Nah, model-model adaptasi seperti ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita di daerah rawan gempa dan tsunami itu bisa hidup aman dan nyaman selama kita bisa beradaptasi dengan baik. Nah, ini harus kita galakkan ke depan, baik itu terkait dengan gempa bumi dan tsunami, sehingga sampai pada suatu kondisi di mana masyarakat kita meskipun tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami masih bisa aman dan nyaman, karena memang rumahnya tahan gempa, ya gempa terjadi pun tidak akan menimbulkan korban. Tsunami terjadi karena masyarakat kita juga tidak hidup nempel-nempel pantai ya, sehingga tsunami terjadi memang melimpas di daerah pantai, sehingga kita karena tinggal di agak menjauh dari pantai maka kita masih bisa selamat. Jadi model-model seperti itu yang harus kita pahamkan pada masyarakat, sehingga kita meskipun hidup di daerah rawan masih bisa hidup aman dan nyaman. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono sudah mau membagi waktunya, membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga setiap ada bencana kita harus selalu kewaspadaan tinggi ya Pak ya. Ya, demikian Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore.
Nah itu dia guys pembahasan kita bersama dengan Pak Daryono seputar gempa dan tsunami yang ada di Indonesia. Gimana nih, kalian udah merasa terilhami belum dengan penjelasan dari Pak Daryono? Semoga kita kedepannya bisa lebih waspada ya terhadap bencana alam yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Dadah!